Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di rumah ya. Yuk, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya anak-anak ya. Baca doa dimulai. Selesai? Sudah siap alat tulisnya? Buku catatan, pulpen atau pensil untuk kalian mencatatnya ya. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang kata rujukan. Apa sih kata rujukan? Nah, kita lihat di sini. Kata rujukan adalah kata yang merupakan digunakan untuk merujuk bagian teks sebelumnya maupun sesudahnya dalam suatu kalimat. Nah, kata rujukan ini berfungsi sebagai penghubung bagian-bagian teks. Nah, maksudnya di sini supaya kalian membuat kalimat itu lebih bervariasi. Nah, makanya menggunakan kata rujukan ya. Nah, kita lihat jenis-jenis dari kata rujukan. Nah, pertama, kata rujukan untuk benda. Nah, untuk benda di sini ada kata ini, itu, tersebut. Contoh di sini. Hari Rabu kemarin saya membaca buku Surat Kecil dari Tuhan karya dari Agnes dan Novar. Buku ini merupakan salah satu buku terbagus yang pernah saya baca. Nah, kata ini itu adalah menunjuk sebagai kata rujukan surat kecil dari Tuhan. Kalau misalnya kalian membuat lagi kalimatnya, misalnya, hari Rabu kemarin saya membaca buku Surat Kecil dari Tuhan karya dari Agnes dan Novar. Buku Surat Kecil dari Tuhan merupakan salah satu buku terbagus yang pernah saya baca. Nah, kalau kalian membuat seperti itu, nah, kurang bervariasi kan? Kurang bagus. Nah, makanya menggunakan kata rujukan ini. Itu. Jelas? Lalu yang kedua, salah satu cara untuk mencegah tanah longsor adalah dengan tidak menebang pohon sembarangan. Sayang, banyak orang yang masih tidak menyadari hal tersebut. Nah, kata tersebut ini merujuk yang mana? Tanah longsor atau menebang pohon sembarangan? Iya, merujuk kata menebang pohon sembarangan. Nah, jadi itu menggunakan kata gantinya yaitu kata rujuknya tersebut. Yang ketiga, merek handphone milik Rizka Nurlaila adalah Asus. Handphone itu dibeli dari hasil keringatnya sendiri, berjualan buku di sekolah. Nah, kata itu merujuk siapa? Si Rizka? Apa merek HP-nya? Iya, merek HP-nya yaitu Asus. Itu jelas ya? Paham? Nah, yang kedua, kata rujukan menyatakan tempat. Nah, kata rujukan menyatakan tempat ada di sana, di sini. Nah, dilihat di sini. Siwi tinggal di Jalan Sudirman nomor 4. Di sana Siwi tinggal bersama kedua orang tuanya dan kakaknya. Nah, di sana itu berarti menyatakan apa? Tempat tinggalnya di Jalan Sudirman. Nah, itulah merujuk kata tempat. Stadion Gelora Bung Karno sudah sangat ramai. Di sini sore nanti akan ada pertandingan sepak bola antara Persija dan Jakarta melawan
Persib Bandung. Nah, kata di sini itu mengatasnamakan siapa? Gelora Bung Karno. Jadi bisa di sana, di sini, di situ, itu menyatakan rujukan tempat. Jelas ya? Yang ketiga, kata rujukan apa lagi? Kata rujukan orang. Nah, kata rujukan orang di sini ada ia, beliau, dia. Nah, iya, Aliza adalah anak yang cerdas. Ia selalu mendapatkan ranking pertama di kelas. Ia ini menyatakan siapa? Rujukan siapa? Aliza. Nah, lalu Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau juga ikut memperjuangkan kemerdekaan negara dengan berani. Nah, kata beliau itu merujuk siapa? Soekarno. Bu, kenapa tidak menggunakan ia atau dia? Nah, kita lihat. Kalau kita menggunakan untuk orang yang kita hormati, nah, bisa menggunakan kata beliau. Jelas ya? Misalnya untuk guru, bisa. Nah, itu bisa menggunakan beliau. Yang ketiga, nenek buyutku adalah seorang pejuang. Dia sering ikut berperang melawan penjajah negara Indonesia dahulu. Nah, di sini kata dia itu merujuk nenek buyutku. Bu, bisa nggak menggunakan beliau? Bisa. Paham? Kalau iya, mungkin kurang sopan ya nak ya. Jadi bisa menggunakan beliau atau dia. Jelas sampai di sini? Paham? Jadi kata rujukan itu ada 3, yaitu rujukan benda, tempat, dan orang. Paham ya? Oke. Nah, di sini ada contoh soal nih. Malam itu entah mengapa tak seperti biasanya Nino belum bisa tertidur. Ia sudah cukup lama mencoba memejamkan matanya, namun tak kunjung terlelap juga. Ia kemudian memutuskan untuk membuka jendela kamarnya, berharap angin segar dapat membuatnya mengantuk. Namun, tak lama setelah ia membuka jendelanya, sekelibat cahaya terang tampak mendekat dari kejauhan. Nino lantas kembali menghampiri jendela kamarnya. Cahaya itu makin dekat dan mulai membuat Nino silau dan menutup mata dengan sebelah matanya. Nah, di sini ada kata rujukan. Nah, kata rujukannya apa? Iya, menyatakan untuk nama orang. Ada apa? Ada kata iya, betul. Ada berapa kata iya? Iya, ada 2. Di mana? Yaitu di kalimat kedua dan di kalimat ketiga. Betul. Ada 3, Bu. Oh iya, ada 3 ya. Di kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keberapa anak-anak? Iya, kalimat keempat. Betul. Nah, lalu teks ini juga termasuk teks apa? Cerpen? Termasuk teks apa? Iya, teks fantasi. Teks fantasi. Nah, termasuk dalam pendahuluan atau orientasi. Betul. Jelas ya? Paham? Jadi teks ini bisa Ibu buat 3 pertanyaan. Pertama, ada berapa? Ya kan? Bisa. Ibu bisa menanyakan tentang
kata rujukan. Ibu bisa bertanya tentang teks apakah ini. Ibu bisa bertanya tentang tema teks ini, ya kan? Nah, jadi kalian perhatikan ya. Jadi nanti kalau pas bisa menjawabnya, karena jawabannya sudah ibu jawab. Kalian tinggal mengingatnya saja. Oke? Oke. Soal yang keduanya. Nah, tentang kucing. Kucing memiliki mata yang cukup unik. Selain tajam, mata hewan ini berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Mata hewan ini dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Pada mata kucing terdapat pelangi atau iris. Seperti kebanyakan predator, kedua mata kucing berhadap ke depan, menghasilkan persepsi jarak dan mengurangi bintang pandang. Nah, kita lihat di sini. Adakah kata rujukan anak-anak? Ada, Bu. Yang mana? Iya, selain tajam mata hewan ini. Nah, kata ini itu menyatakan apa? Kucing. Iya, kata rujukan kucing berarti menyatakan kata benda. Rujukan untuk kata benda. Betul. Lalu, ini teks apa, anak-anak? Fantasi. Apakah ini tentang fantasi? Deskripsi? Apa? Iya, observasi. Betul, tentang observasi. Nah, observasi ini masuk ke mana? Iya, betul, struktur bagian. Oke, jelas ya anak-anak ya? Oke, semoga pertemuan hari ini kalian bisa memahami apa yang Ibu terangkan. Oke. Nah, untuk kalian nanti pas, ya kan, untuk semester kalian minggu depan, kalian cukup belajar semua materi dari Ibu yang ada di YouTube. Kalau kalian bingung, Bu, YouTube-nya apa aja, Bu? Karena dari wali kelas kita sudah banyak yang dihapus. Oke. Kalian tinggal cari YouTube Furiyanti. Furi, Fanta, URRY, Yanti, pakai spasi ya. Furiyanti. Hurufnya kecil semua. Di situ materinya dari bulan Juli sampai hari ini semua keluar pada soal pas. Jelas? Jadi kalian bisa lihat. Kalau kalian belajar dari YouTube Ibu, insya Allah kalian bisa dapat 100 ujiannya. Good job. Jelas? Oke? Ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti ujian nanti semester 1 minggu depan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.